Buat yang lagi cari tips puasa bagi penderita MAH dan GERD, maka teman-teman ada di video yang tepat karena kita akan bahas di video kali ini. Assalamualaikum, halo semuanya, selamat datang kembali di channel Fania Utami, channel tentang kesehatan, pendidikan dokter, dan pengembangan diri. Berhubung sebentar lagi ada bulan yang kita tunggu-tunggu, bulan yang kita rindukan, yaitu bulan Ramadan. Kita sebentar lagi akan puasa nih teman-teman. Maka di video kali ini aku mau share terkait dengan tips puasa bagi penderita MAH dan juga GERD. Kebetulan aku juga memang punya MAH nih teman-teman. Kalau bahasa awamnya dikenal sebagai istilah MAH, tapi kalau bahasa medisnya itu dikenal dengan istilah dispepsia ya teman-teman. Dan untuk MAH serta GERD ini dua-duanya suka disamakan nih. Padahal MAH dan GERD itu adalah dua kondisi yang berbeda. Bedanya gimana? Nah, kita akan bahas nih teman-teman. Ini dia perbedaan antara kondisi MAH dan juga kondisi GERD. Di mana MAH tadi sudah aku mention istilah medisnya adalah dispepsia. Kalau GERD sendiri kepanjangannya itu adalah gastroesophageal reflux disease. Dua kondisi ini sering disamakan padahal di sini udah kelihatan nih perbedaannya. Jadi kalau orang yang punya kondisi MAH, maka nanti perutnya terasa penuh saat sedang makan. Padahal dia makannya itu porsinya sesuai dengan porsi dia biasanya. Tetapi dia belum habis nih makanannya, cuma perutnya tuh udah kerasa kayak penuh aja gitu. Nah, itu adalah salah satu gejala dari MAH. Lalu setelah itu juga setelah makan nih, perutnya tuh nggak nyaman, kayak bahkan bisa sampai ulu hatinya tuh terasa nyeri gitu nih teman-teman. Nah, itu juga adalah salah satu gejala dari MAH. Lalu gejala MAH berikutnya itu juga adalah sering bersendawa serta buang angin. Lalu perut bagian atas itu terasa kembung nih teman-teman. Dan orang yang memiliki MAH itu juga bisa merasa mual dan bahkan sampai muntah. Ini adalah gejala-gejala yang ada pada kondisi MAH. Sedangkan kalau kondisi GERD itu berbeda teman-teman. Kalau kondisi GERD jadi dia itu gejalanya justru lebih merasa kayak dadanya kok kayak rasanya panas banget gitu ya. Panas kok kayak kebakar gitu. Nah, itu adalah gejala GERD nih. Rasa terbakar ini muncul biasanya ketika habis makan dan biasanya seringnya muncul ketika malam hari. Lalu ada makanan atau asam lambung tuh yang rasanya naik gitu ke kerongkongan. Berikutnya juga dadanya itu kadang terasa nyeri, tapi ini juga perlu dibedakan ya ketika ada seseorang yang merasa aduh dadanya nyeri. Itu juga perlu dibedakan nih apakah itu memang GERD atau jangan-jangan dia ada kondisi lain, karena kelainan yang menimbulkan gejala dada terasa nyeri itu bukan cuma GERD, tapi ada juga yang lain. Berikutnya juga ada rasa kayak susah nih kalau nelen gitu. Selain itu juga ada rasa mengganjal di kerongkongan. Nah, dari dua ini sebenarnya udah kelihatan ya kalau oh iya loh MAH sama GERD itu adalah dua kondisi yang berbeda karena gejala yang diperlihatkan juga berbeda. Di sini juga ada dua gambar nih teman-teman, gambar lambung. Mudah-mudahan jadi lebih kebayang ya setelah ngelihat gambar ini. Jadi kalau kondisi MAH itu dia kondisinya itu terfokus pada lambung nih gangguannya. Sedangkan yang sudah masuk ke dalam kondisi GERD dia itu udah bukan terlokalisir di lambung lagi, tapi dia itu katup esofagusnya nih, pintu yang menghubungkan antara lambung dengan esofagus itu tuh dia ada gangguan sehingga dia asam lambung atau makanan itu bisa naik ke atas ke esofagus atau ke kerongkongan, dan itu adalah yang membedakan kondisi MAH dengan GERD. Sementara kita tahu kan asam lambung itu pH-nya asam banget dan dia butuh sel khusus nih yang bisa menahan dia dari kondisi yang super asam itu. Nah, ketika ada gangguan katup ini sehingga nanti asam lambungnya naik ke kerongkongan, sel-sel yang ada di kerongkongan itu nggak bisa sekuat yang ada di lambung untuk menahan asam lambung ini karena saking asamnya gitu kan, pH-nya itu rendah banget. Akhirnya timbullah gejala GERD ini teman-teman karena memang sudah terjadi gangguan di situ. Selain itu, kalau kita fokus ke MAH itu kan tadi bahasa medisnya adalah dispepsia, di mana ini sebetulnya terbagi menjadi dua nih teman-teman. Ada yang dispepsia fungsional, ada juga yang dispepsia organik. Kalau dispepsia fungsional dia itu ketika sudah diperiksa nih teman-teman menggunakan endoskopi, maka tidak ditemukan adanya kelainan pada pemeriksaan tersebut. Tetapi kalau dispepsia organik, ketika diperiksa nih menggunakan endoskopi pada saluran cerna bagian atas, terdapat kelainan. Nah, itu adalah perbedaan antara dispepsia fungsional dan juga dispepsia organik. Tapi memang bisa ditegakkan nanti kalau sudah dilakukan pemeriksaan endoskopi pada saluran cerna bagian atas.
Berikutnya yang kita nanti-nanti nih, tips sehat, tips puasa bagi penderita MAH dan GERD. Ini sebetulnya tipsnya bisa berlaku untuk orang sehat juga nih teman-teman, tetapi orang dengan MAH dan juga dengan GERD itu tuh harus sangat lebih diperhatikan lagi, karena kalau misalnya salah sedikit aja, itu bisa tiba-tiba kambuh nih MAH-nya dan GERD-nya juga. Makanya jadi penting untuk bisa menerapkan ini ketika puasa. Pertama adalah makan secukupnya. Iya, tahu banget ketika bulan puasa gitu kan, kita udah puasa beberapa jam, terus ketika buka puasa itu rasanya pengen banget langsung makan banyak ya. Tetapi itu sangat tidak direkomendasikan untuk orang-orang yang memiliki kondisi MAH dan juga GERD ini teman-teman, karena nanti kaget nih lambungnya nggak siap nih dia. Jadi yang dianjurkan itu adalah ketika buka puasa itu bener-bener ya sesuai sunnah Rasul gitu ya, sesuai aja makan bukanya pakai kurma gitu, jadi porsi kecil dulu, jangan langsung makan besar, makan nasi gitu ya. Itu nanti akan meningkatkan resiko MAH ataupun GERD-nya itu bisa kambuh. Nah nanti setelah makan takjil itu bisa sholat dulu. Nanti setelah sholat kan itu udah ada jeda tuh ya beberapa saat. Nanti setelah sholat baru deh tuh bisa makan yang berat teman-teman, supaya lambungnya nggak kaget. Nah ketika udah di jeda, kita juga harus perhatikan besaran porsi kita. Jangan sampai kayak kalap gitu teman-teman, udah puasa beberapa jam terus saking rasa lapar banget nih, akhirnya makannya porsinya biasanya kita nggak segitu tuh porsinya, tapi karena kita ngerasa lapar banget akhirnya porsi kita jadi 2 kali lipat. Wah itu jangan teman-teman, karena itu akan meningkatkan resiko kambuh untuk MAH maupun GERD yang ada di orang tersebut. Kedua adalah hindari makan terburu-buru. Ini biasanya yang riskan banget kejadian itu adalah ketika sahur ya. Jangan sampai kita makannya buru-buru nih teman-teman. Makanya untuk bisa mengantisipasi itu, kita perlu nih untuk bisa bangun lebih awal. Jadi nggak terlalu mepet sama imsak gitu. Jadi masih ada waktu yang cukup untuk kita makan dengan tenang. Tapi kalau memang kondisinya adalah kita tuh kayak bangunnya tuh telat, kesiangan gitu, jadi udah mepet banget sama imsak. Nah itu adalah kondisi yang tricky nih, karena terlalu banyak faktor variabel yang kita nggak bisa kontrol nih di situ. Jadi memang untuk bisa mencegahnya diusahakan banget nih kita tuh bisa bangun lebih awal. Jadi masih ada waktu yang cukup tuh. Antara kita sholat tahajud dulu, terus ngaji dulu gitu kan, terus makan sahur, baru nanti imsak deh. Jadi ada waktu yang cukup lah, nggak buru-buru. Kenapa kita perlu hindari nih makan terburu-buru? Karena kalau makan terburu-buru itu cenderung lebih banyak gas yang masuk nanti ke dalam saluran pencernaan, sehingga makanan tuh perlu tenang gitu, jangan terburu-buru. Berikutnya adalah pilih menu yang sesuai. Nah maksudnya kita harus pilih yang nutrisinya tepat juga. Seperti contohnya mengkonsumsi daging rendah lemak gitu. Contoh daging rendah lemak itu adalah kayak dada ayam, ikan gitu, itu lebih aman untuk orang-orang yang memiliki MAH maupun GERD. Terus juga kalau kita mau makan buah itu bagus banget, tapi buahnya juga perlu diperhatiin, jangan sampai pilih buah yang asam. Jadi sebaiknya pilih buah seperti pisang, apel maupun buah pir teman-teman. Yang keempat adalah hindari makanan atau minuman pemicu asam lambung. Memang ada beberapa makanan dan minuman yang kalau kita konsumsi itu dia cenderung lebih tinggi nih peningkatan asam lambung di dalam tubuh kita. Contohnya itu adalah minuman seperti kopi ataupun soda. Terus juga untuk makanan itu makanan-makanan yang pedas gitu ya, itu juga bisa memicu asam lambung. Terus juga makanan-makanan yang asam itu juga bisa memicu asam lambung. Jadi perlu hati-hati teman-teman, terutama ketika bulan puasa. Nah ketika kita kesulitan nih untuk menghindari makanan atau minuman ini, misalnya suka banget sama kopi atau suka banget sama pedas, dengan kesadaran penuh kita tahu kalau kita konsumsi itu ya maka nanti resikonya bisa jadi kambuh nih untuk MAH maupun GERD-nya. Jadi ada baiknya dihindari. Yang kelima adalah hindari langsung tidur setelah makan. Nah kenapa sih kok harus dihindari? Karena ketika kita makan nih teman-teman, itu tuh memang kita kunyah kan. Dari kita kunyah itu langsung kita telan, itu kan masuk nih ke esofagus. Dari esofagus itu masuk ke lambung kan. Tapi dari lambung itu nggak bisa langsung masuk ke usus, karena di lambung dia akan diproses dulu selama beberapa jam. Nah ketika masih diproses di lambung tapi kita posisinya udah berbaring, posisinya udah tiduran, itu nanti akan berpotensi
si katup yang ada di antara lambung dan juga esofagus atau kerongkongan itu bisa terbuka sedikit gitu teman-teman. Jadinya nanti asam lambung, makanan takutnya malah jadi reflux ke kerongkongan. Itu yang tidak kita inginkan. Terkait ini ada tips juga nih teman-teman, untuk yang punya GERD itu ada posisi yang bisa membantu supaya nggak kambuh nih GERD-nya. Jadi kita ngelihat posisi anatomis dari lambung dulu. Posisi lambung itu kan ada di sebelah kiri. Nanti dia itu untuk penghubung ke esofagusnya itu ada di tengah kan. Jadi kalau tidur posisinya sebaiknya tidak berbaring ke arah kanan, tetapi justru berbaring ke arah kiri, karena itu secara anatomisnya akan membantu mencegah terjadinya reflux pada orang dengan GERD. Dan juga pakai bantal teman-teman, karena itu juga akan sangat membantu untuk mencegah GERD-nya kambuh. Tapi tetap perlu hindari tidur langsung setelah makan ya, tetap ada jedanya dulu. Nah, itu dia tips puasa bagi penderita MAH dan GERD. Aku juga nanti nih bentar lagi ketika bulan puasa juga perlu nih menerapkan ini, karena aku juga punya MAH nih teman-teman. Aduh, aku kalau ngomongin bulan puasa aku seneng banget, karena itu adalah bulan yang kita rindu-rindukan gak sih? Kayak akhirnya datang lagi, akhirnya bulan Ramadan lagi gitu ya. Semoga teman-teman puasanya lancar semua ya. Semoga sehat-sehat juga nih teman-teman. Sekian video kali ini. Kalau teman-teman merasa video ini berguna, bisa share juga ke teman-temannya yang lain, dan bisa juga cek Instagram aku di @fannyotp, karena aku juga sering sharing tentang kesehatan di situ. Terima kasih sudah menonton. Bye.